Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dende Najwaniza dengan NIM J1B020023, kelas DP Ganjil kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum acara 1, yaitu pengenalan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian. Seperti yang kita tahu, infrastruktur pertanian adalah merupakan suatu bangunan fisik atau struktur pendukung pengembang pertanian. Infrastruktur memiliki peran vital dalam membangun pertanian. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan optimal akan memberikan kesempatan bagi petani untuk lebih mudah mencapai produktivitas yang maksimal. Infrastruktur merupakan salah satu syarat kunci pembangunan ekonomi nasional yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang dan jasa di sebuah negara. Untuk memaksimalkan hasil bahan pertanian, peranan sarana dan prasarana pertanian sebagai penunjang atau pendukung proses produksi sangatlah dibutuhkan, baik mulai dari proses pembenihan hingga proses pasca panen. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Penggunaan sarana dan prasarana pertanian dapat membantu petani dalam memperluas garapan dan intensitas tanaman serta pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu. Penanaman merupakan usaha penempatan biji atau benih di dalam tanah pada kedalaman tertentu atau memperluaskan biji di atas permukaan tanah atau menanam di dalam tanah. Adapun beberapa sarana pertanian yang terdiri dari pertama yaitu benih. Benih ini berfungsi mendapatkan tanaman baru yang unggul sehingga mudah ditanam. Yang kedua yaitu sabit. Sabit ini berfungsi untuk memotong rumput yang sudah panjang, memotong padi, jagung, dan juga dapat memotong kayu. Yang ketiga yaitu cangkul. Cangkul ini berfungsi untuk menggali, membersihkan tanah dan rumput ataupun meratakan tanah. Yang keempat, combine harvester. Ini berfungsi mesin panen ini berfungsi untuk kegiatan memotong, memegang, merontokkan dan membersihkan. Yang kelima yaitu traktor roda 2. Traktor roda 2 ini berfungsi untuk mengelola tanah. Yang keenam yaitu traktor roda 4. Traktor roda 4 ini berfungsi untuk menarik dan menggerakkan alat pengelolaan tanah. Yang ketujuh yaitu bajak singkal, yang berfungsi untuk memotong dan memasukkan tanah serta membalikkan dan untuk menutupi. Yang kedelapan yaitu pupuk. Pupuk ini berfungsi sebagai zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur atau menyuburi tanah. Yang kesembilan yaitu etarel. Etarel ini berfungsi untuk mengatur tumbuh tanaman bertahan aktif. Yang ke-10 yaitu mulsa plastik. Mulsa plastik ini berfungsi untuk menutupi lahan tanaman budidaya, mencegah pertumbuhan gulma, menjaga kelembapan tanah, menjaga struktur tanah, dan mencegah erosi. Yang ke-11 yaitu knapsack sprayer, yang berfungsi untuk mencegah cairan yang disemprotkan menjadi tetesan kecil dan mendistribusikan secara merata pada objek yang dilindungi. Yang ke-12 yaitu pestisida. Pestisida ini berfungsi untuk membasmi sejumlah organisme pengganggu tanaman. Yang ketiga yaitu ZPT, yang berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan taksis tanaman. Yang ke-14 yaitu alat pengering padi, yang berfungsi untuk mengeringkan biji-bijian maupun gumpalan partikel ukuran besar.
Selain sarana yang saya sebutkan tadi, terdapat juga prasarana pertanian. Prasarana pertanian merupakan tempat atau lokasi pengelolaan pertanian dari tanah hingga kebutuhan air. Adapun prasarana pertanian itu yang pertama lahan pertanian atau sawah. Lahan pertanian atau sawah ini berfungsi untuk tempat atau media yang dilakukan penanaman, budidaya tanaman seperti tanaman sayur dan buah. Yang kedua itu gudang penyimpanan hasil pertanian yang berfungsi untuk tempat penyimpanan baik hasil panen maupun alat-alat pertanian. Yang ketiga yaitu saluran irigasi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman, mengalirkan air yang membuat zat lumpur serta zat hara sebagai penyubur tanaman untuk menyuburkan tanah yang menjadi lahan pertanian sehingga tanah siap ditanami. Yang keempat yaitu rumah kaca. Rumah kaca ini berfungsi sebagai pelindung agar tanaman tidak mudah terserang hama, hewan besar maupun hewan kecil. Yang kelima yaitu parit. Parit ini berfungsi untuk menampung sejumlah air hujan yang berlebihan dan mengalirkan pada sungai. Jadi berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa untuk memulai kegiatan pertanian diperlukan pengetahuan tentang sarana dan prasarana pertanian sehingga berguna untuk memudahkan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.